Hai e-commerce, break dulu kali dari kerja. Deadline banyak, sama. Tapi belakangan ini aku lagi kepo banget nih sama isi timeline yang bahas tentang akun. Ada yang bilang akun ini berkaitan dengan petinggi negeri. Tapi ada juga yang sibuk membuktikan bahwa akun ini gak ada kaitannya loh. Nah, sempet juga beredar kalau akun ini ada nomor teleponnya. Coba, kamu termasuk kayak aku nggak yang FOMO kayak gini? Pengen sih ikut komentar dan coba kita analisa gitu. Kalau dilihat-lihat ini termasuk ke teori konspirasi atau teori cocok logi nggak ya? Tapi ya, kalau ngelihat kasus ini, aku jadi mengurungkan niat. Khawatir juga ke depannya kayak gimana. Bahkan bisa jadi kayak akun bisa hancur masa depan. Cuman karena ikutan aksi yang terlibat dengan politik-politik seperti ini. Tapi kan kalau dipikir-pikir, kita sebagai generasi masa depan ini masa cuman pasif aja, diem aja, melihat hal-hal yang kurang pantas untuk negeri kita. Nah, di sini aku mau sharing pendapatku soal perlu nggak sih kita sebagai Gen Z untuk ikut kritis dalam menyikapi sebuah isu politik. Ngobrolin PR by IDCOM. Gimana? Sudah ada jawaban di hati atau di kepala tentang perlunya kita sebagai Gen Z ikut dalam perbincangan politik? Jujur, aku seringkali ke-trigger untuk ikut komentar soal isu-isu politik ini. Apalagi kerja di IDCOM ada beberapa generasi. Mulai dari generasi X, millennials, sampai aku ini ya Gen Z. Terkadang salut juga sama generasi X yang mereka secara gamblang bisa sharing pendapat mereka, pandangan mereka, memihak siapa. Bahkan kadang aku sempat lihat ada generasi X yang sering perang ideologi gitu. Mereka kayak gak ada takutnya gitu sama perbedaan pendapat. Nah, kalau millennials ya mirip-mirip lah sama generasi X. Mereka berpendapat tapi ya emang gak secara terang-terangan gitu ikut aksinya. Nah, beda lagi kalau Gen Z. Kayak aku nih, aku sering kali dicap kayak generasi yang banyak takutnya, gak kritis, atau cemen lah gitu. Ya gak salah juga sih. Kita kan gak paham-paham banget ya soal politik. Terlahir sebagai generasi digital native, ya dari lahir aja udah dicocoki media sosial, media online dan lain-lain. Ya kita mengenal politik sebagai bagian besar dari media sosial dan media online. Padahal sejatinya pengetahuan tentang politik itu diturunkan juga melalui kaderisasi politik ya. Setidaknya itu sih yang aku baca dari pas kuliah waktu itu. Kalau aku baca di salah satu artikel ya, judulnya Memahami Aspirasi dan Perilaku Politik Generasi Z yang terbit di salah satu media. Gen Z ini punya pengalaman yang cukup berbeda gitu dari generasi-generasi sebelumnya. Dari mulai sejarah, nilai, dan juga lingkungan. Kita ini sebagai Gen Z terlahir di era post-reformasi, di mana ada pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan munculnya kalangan menengah urban dan religius. Mudahnya, karena kita masih bergantung secara finansial oleh orang tua, maka sikap dan pilihan politik kita sangat terpengaruh oleh orang tua dan pilihan rasional kita. Misalnya saja pidato politik atau narasi panjang soal janji-janji kebijakan di masa mendatang kami anggap ya membosankan. Ujung-ujungnya semuanya itu cuma janji politik belaka yang gak akan kejadian. Kalau aku sih ya lebih suka melihat aksi-aksi nyata aja lah, ditunjukin langsung oleh politisi atau kalangan muda lainnya. Ya walaupun kita sempat melihat ada yang belusukan dan terlihat peduli rakyat, tapi ya pada akhirnya masih tergoda aja dengan dinasti kekuasaan. Tapi masih banyak juga aksi-aksi nyata seperti ya Pandawara yang masih peduli dengan lingkungan atau gerakan-gerakan penggalangan dana lainnya untuk mereka yang kurang beruntung. Ya hal seperti itu sih yang menurutku lebih menarik untuk diikuti dan didukung gitu ya. Tapi belakangan ini aku tersentak juga sama kenyataan pahit yang harus dialami oleh Gen Z ini. Salah satu pemicunya lagi-lagi ya konten media sosial. Postingannya bertuliskan begini kurang lebih. PHK massal di mana-mana atau susah banget cari pekerjaan. Apa-apa dipajakin atau harga-harga melambung tinggi. Kayaknya kok dengan narasi kayak gitu bikin kita terusik gitu dengan masa depan.
ya pastinya terganggu gitu dengan upaya-upaya politik tersistematis yang membuat kita lemah dan dirugikan. Nah, sepertinya Gen Z ini harus mengambil langkah aktif juga ya di dalam politik. Tapi di satu sisi kita juga takut sama jejak digital, takut salah langkah karena nggak tahu kita harus bicara ke siapa, lewat mana, dan gimana juga cara mendesaknya. Nah, sebagai konsultan komunikasi, aku terbiasa untuk membaca alias meningkatkan literasi. Dari salah satu kajian jurnalistik yang pernah aku lihat oleh kanal Perspektif, diketahui bahwa Gen Z mengakui pentingnya meningkatkan literasi politik mereka. Literasi politik ini bisa dilakukan lewat, yang pertama, coba banyak berdiskusi dengan teman dekat dan keluarga. Yang kedua, lebih kritis mencari sumber informasi, karena Gen Z ini sudah pasti menjadi sasaran empuk hoax. Yang ketiga, jangan tergoda dengan gimmick politik. Misalnya, hanya karena calon pemimpin kita menggunakan trik komunikasi ala K-pop atau kagum dia jago berjoget gemas, lantas ya kita malas mencari track record politiknya. Yang keempat, jangan asal percaya dengan apa yang dilihat atau disajikan media, karena media juga punya kepentingan loh yang berdampak pada penyampaian informasi yang bias. Dan yang terakhir, ayo kita harus mengakui bahwa sumber informasi kita selama ini hanya dari media sosial aja. Coba deh baca riset, jurnal ilmiah, artikel-artikel investigatif, dan juga buku-buku. Jadi, apakah kamu akan aktif turun ke politik setelah mengetahui bahwa kepentingan kamu terusik? Aku rasa kita nggak perlu terlalu reaktif saat menyadari bahwa kepentingan kita terkena dampak politik dari para pejabat dan politisi. Kalau boleh minjem judul lagu Bernadia, jadi untungnya ku kerja di IDCOM. Karena aku jadi lebih terpapar sama banyaknya isu dan dipaksa baca. Kalau kamu tidak ingin jejak digital mengganggu masa depanmu, tapi juga nggak mau duniamu hancur tanpa kejelasan, mungkin beberapa tips ini bisa jadi langkah awal kita kritis terhadap politik. Pertama, temukan komunitas yang sesuai dengan minatmu dan punya kekuatan hukum. Misalnya, komunitas pendidikan politik, atau komunitas yang peduli terhadap lingkungan, peduli pemberdayaan perempuan, atau isu-isu lainnya. Yang kedua, berkaryalah melalui komunitasmu itu, baik itu mendukung program-programnya, atau seperti aku, membantu mengemas pesan-pesan komunikasi melalui para klien dan mitra yang punya kepedulian besar terhadap demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional. Yang ketiga, gunakan media sosial dan media massa sebagai saluran untuk menyuarakan pendapatmu secara positif. Tentunya dengan data yang kuat. Saat ini banyak juga loh tools analisa data dan juga kemas bentuk tersebut menjadi lebih menarik. Bukan tidak mungkin kamu bisa menginspirasi Gen Z lainnya. Intinya, bergerak sedikit demi sedikit asalkan konsisten. Karena kita tuh sering dianggap sebagai generasi yang cepat habis energi. Yuk kita buktikan bahwa itu tuh salah. Itu pendapatku tentang Gen Z dan keterlibatan politik. Kira-kira kamu punya tips lain gak sih yang bisa mendorong peran Gen Z di politik? Cerita yuk sambil menunggu edisi podcast Ngobrolin PR berikutnya tentang Gen Z dan politik. Semoga bermanfaat.